Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MKA Channel. Audio Jungle. Saridin atau Syekh Jangkung adalah seorang yang lugu, seorang yang berpenampilan sangat sederhana, atau bisa dibilang Saridin itu adalah seorang yang cenderung agak kumuh di dalam penampilan. Makanya ketika dia mondok dulu di tempat atau di pesantren Sunan Kudus, Saridin selalu dijauhi oleh teman-temannya. Sebab di Kudus itu, di pesantren Sunan Kudus, rata-rata yang mondok di sana adalah anak pembesar-pembesar, anak orang-orang kaya, anak pejabat, anak bupati, anak raja, dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang-orang atau santri-santri yang lain ini cenderung tidak ingin berteman dengan Saridin, sebab mereka dari kalangan yang kaya, mereka dari kalangan orang yang baunya wangi, mereka datang dari kalangan yang elit. Sedangkan Saridin sendiri adalah seorang bocah, seorang anak yang berasal dari keluarga yang sederhana, orang kampung, dia anak angkat, jadi kurang begitu terawat di dalam penampilan. Ditambah dia sendiri jarang mandi. Jadilah Saridin adalah santri yang sering sekali dibully oleh teman-temannya. Bahkan saking dikucilkan Saridin, misalkan ada Saridin ketika jamaah, dia datang ikut jamaah menjadi makmum, orang-orang yang jamaah sholat itu langsung bubar karena tidak tahan dengan bau Saridin. Suatu kali Sunan Kudus berbelanja agak lumayan banyak, memasak makanan-makanan yang enak, memasak makanan-makanan yang agak mewah. Setelah masakan itu selesai atau matang, Sunan Kudus memerintahkan kepada santrinya, "Ayo Kang, ini makanan saya buatkan khusus hari ini. Tolong ya, semua santri diajak makan, jangan sampai ada yang ketinggalan." Maka santri-santri kumpul, tapi kecuali Saridin. Saridin memang sengaja diberitahu oleh teman-temannya. Berhubung kenapa? Kalau Saridin itu ikut makan, yang lain menjadi tidak nafsu makan karena baunya Saridin. Sengaja Saridin itu ditinggal. Setelah makanannya habis, Saridin tahu bahwa ada makan-makan di situ, ada pesta, ada syukuran. Gak terima Saridin, agak sedikit jengkel. Gimana ini teman-teman, ada makanan enak saya nggak diberitahu, keterlaluan. Akhirnya Saridin saking mangkel dan jengkelnya, dia pergi lalu menghilang begitu saja. Sunan Kudus yang beberapa jam atau hampir setengah hari tidak melihat Saridin, memerintahkan teman-temannya untuk mencari Saridin. Loh, Saridin di mana? Kok tidak ada? Tolong Saridin dicari. Jangan-jangan nanti ketiduran atau jangan-jangan nanti dia kesasar kemana. Teman Saridin yang diperintahkan untuk mencarinya kemudian menyebar. Tahu-tahu ketemu Saridin ada di selokan, ada di peceren, ada di got. Dia di situ sedang diam, ditanya oleh teman-temannya, "Din, Saridin, ngapain kamu di situ, Din?" Jawab Saridin, "Sedang mancing, cari ikan." Ketawa teman-temannya, "Ah, gimana kamu? Mana ada ikan di situ? Comberan kok ada ikannya. Enggak percaya, sudah, sana pergi." Nah, akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Sunan Kudus. Teman-temannya menuding bahwa Saridin itu agak nggak waras, masa cari ikan di comberan, tidak ada ikan di situ. Tiba-tiba Saridin pulang membawa ikan yang banyak sekali, besar-besar. Teman-temannya pun heran, kok bisa dapat ikan besar-besar? Saridin itu orang yang tidak punya uang, bagaimana bisa dia dapat uang besar? Beli tidak mungkin. Wah, jangan-jangan ini mencuri. Nah, ini dilaporkan kepada Sunan Kudus.
Kanjeng Sunan, Saridin bawa ikan besar-besar banyak. Jangan-jangan ini Kanjeng Sunan, Saridin ini mencuri. Coba jenengan tanya, jenengan interogasi. Sunan Kudus yang mendapat laporan seperti itu ya akhirnya agak curiga. Lalu dipanggillah Saridin. Coba panggil Saridin ke sini. Saridin pun menghadap kepada Sunan Kudus. Den, kamu dapat ikan dari mana, Den? Ngomong yang jujur. Itu Yai, Kanjeng Sunan, saya mencari ikan di Comberan, di got. Wah, mana mungkin di got ada ikannya. Kamu ada-ada aja, Den. Ayo kamu coba jujur, cari ikan di mana kamu? Dapat ikan dari mana? Saestu Yai, beneran Yai. Beneran Kanjeng Sunan. Saya dapat ikan dari Comberan. Mana ada? Di Comberan kok ada ikannya? Kata Saridin, oh Yai, di mana ada airnya, di situ pasti ada ikan Yai. Mana ada, kamu ngada-ngada aja, Den. Kalau memang begitu, coba itu di kendi, ada kendi di situ. Kalau kamu bilang di mana ada air, ada ikan, di kendi itu ada ikannya enggak? Kata Saridin, ya ada. Kendinya ada, airnya enggak Yai? Ada sih. Ya berarti ada ikannya Yai. Wah, kamu itu ada-ada aja. Coba buka kendinya. Ketika kendi itu dibuka, beneran ada ikan di situ. Kaget Sunan Kudus. Loh, wah ada, padahal tidak ada ikannya tadi. Sunan Kudus yang tadinya curiga Saridin dapat ikan dari hasil mencuri berubah. Dia penasaran, jangan-jangan Saridin ini punya kelebihan. Akhirnya dites. Walah, kalau begitu coba kamu bilang tadi di mana ada air pasti ada ikannya. Nggih Yai, bener. Kamu lihat sana, di situ di atas. Nggih, ada apa Yai? Itu pohon apa? Pohon kelapa Yai. Udah, ya udah. Coba kamu bilang tadi di mana ada air ada ikannya. Di dalam kelapa itu ada apa? Ya ada airnya Yai. Berarti ada ikannya. Enggak Yai, ada ikannya. Akhirnya coba kamu panjat satu, bawa ke sini. Akhirnya Saridin memanjat pohon kelapa, mengambil satu, dihadapkan kepada Sunan Kudus. Dicek, kamu beneran ya mengatakan di mana ada air ada ikannya? Enggak ya, itu. Akhirnya kelapa itu dipecah. Ketika kelapa itu terbelah menjadi dua, ternyata di dalamnya ada ikannya. Sejak saat itulah Sunan Kudus kemudian mengetahui bahwa Saridin punya kelebihan, punya sedikit keunikan. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.